Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi, saling belajar teman-teman, mengenal mesin Kijang. Ini mesin Kijang saya seri 5K tahun 91. Ini adalah mesin dengan tipe OHV, overhead valve. Jadi mesin OHV itu mesin yang menurut saya konstruksi yang durable, konstruksi yang sederhana. Mungkin teman-teman yang mengikuti berita otomotif pernah dengar bahwa sekarang Honda CG, bukan CB ya teman-teman, Charlie Golf CG itu diproduksi lagi di India. Karena apa? Yaitu tipenya Honda CG itu tidak sama dengan CB. CG itu memakai mesin OHV, overhead valve. Apa kelebihan dan kekurangan dari mesin OHV dan seperti apa konstruksinya, bisa kita jelaskan sedikit. Seperti ini teman-teman gambaran dari mesin OHV. Jadi ini adalah krek as, bagian dari yang memutar piston, poros engkol, teman-teman, poros engkol. Ini blok ya, tanpa head silinder, ini hanya blok saja. Seperti ini teman-teman. Padahal di mobil-mobil lain juga valve itu ada di atas ya teman-teman, tapi kenapa yang ini disebutkan bahwa overhead valve? Penekanannya sebenarnya di camshaftnya ya. Kalau valve mobil ya di atas, cuman yang mobil yang seperti SOHC itu camshaftnya atau noken asnya ada di atas, sedangkan pada tipe OHV ini noken as ada di blok silinder. Nah, ini yang disebut gigi noken as, ini ada di blok ya teman-teman, ada di blok silinder, tidak di headnya. Jadi di headnya itu sangat praktis, hanya ada valve ya. Yang jelas konstruksi dari ini teman-teman, kelihatan itu, nah itu noken asnya. Ini adalah noken asnya pompa bensin teman-teman, karena pergerakan pompa bensinnya itu model membran ya, pompa bensinnya itu jadi harus ditekan dan dilepas memakai noken as. Jadi ada noken sendiri, tonjolan sendiri khusus untuk pompa bensin, tapi satu as dengan noken as untuk pergerakan katup. Jadi posisi noken as ini ada di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, itu noken asnya teman-teman, ada di dalam blok silinder, sehingga timing chainnya ada di blok silinder juga. Tentunya karena ada di sini teman-teman posisi dari noken as, maka untuk menggerakkan katup itu diperlukan mekanisme tambahan. Kekurangannya adalah banyak komponen ya teman-teman, banyak komponen, jadi kerugian mekanisnya juga besar. Salah satunya pasti ada ini teman-teman. Sebentar saya ambil satu aja ini. Nah ini namanya, orang bilang botolannya, ini valve lifter. Jadi bagian ini digerakkan tonjolan dari noken as, dan di bagian ujung ini karena dia nanti naik turun ada namanya push rod, bitingan. Nah itu teman-teman fungsinya untuk naik turunnya, untuk menekan rocker arm. Jadi rocker arm itu ada di atas, ini ada bitingan atau push rod. Jadi ini ada, karena klepnya tiap silinder 2, ada klep masuk 1, klep buang 1, maka ada 2 valve lifter. Inilah yang disebut push rod teman-teman, bitingan. Nah ini yang masuk ke dalam ini teman-teman, ke dalam ya, masuk ke dalam botolan ini, dalam valve lifter. Lah ini nanti menonjok rocker arm yang ada di head. Jadi banyak alat ya, mekanis. Jadi inilah kerugian mekanis dari mesin model OHV, overhead valve. Jadi ada valve lifter dan ada tambahan ini teman-teman, push rod, karena posisinya yang mau digerakkan ada di atas. Sedangkan pada mesin SOHV
single overhead camshaft yang berarti noken asnya satu di atas, itu langsung pergerakan dari noken as itu langsung menonjok dari rocker arm. Itulah kekurangan dari mesin model OHV. Jadi mesin OHV itu tidak dirancang untuk RPM tinggi ya sebenarnya teman-teman, lebih ke RPM bawah, torsi besar. Jadi torsinya itu besar di bawah. Kenapa di India, kembali lagi ke berita otomotif teman-teman, CG diproduksi lagi ya. Jadi salah satu kelebihan dari mesin OHV itu adalah low maintenance. Jadi pabrikannya itu tahu karakter dari penggunanya. Jadi maaf ya teman-teman, di India itu sama seperti kita, sebenarnya masih negara berkembang secara perekonomian atau daya beli masyarakatnya itu tingkat ekonominya masih rendah ya, tidak terlalu tinggi seperti di Eropa. Dan budaya memakai mesin, budaya mesin itu baru seperti kita, dari budaya binatang ya, kita tuh punya kerbau untuk pedati, pindah ke mesin itu apa yang sering alfa juga karena keadaan ekonomi, yaitu interval penggantian oli yang jarang. Bahkan ada yang mobil nggak pernah sama sekali diganti olinya. Motor pun banyak ya, karena budaya menggunakan mesin itu budaya baru ya di negara berkembang. Sebelumnya memakai istilahnya binatang. Nah itu pabrikan sangat mengetahui seperti itu karakter dari penggunanya yang belum terbudaya dengan merawat mesin. Mereka digunakan saja, maka dirancanglah mesin OHV ini. Kenapa? Dengan resiko ya, kalau camshaft itu di atas, itu kemungkinan kenapa pompa oli harus bekerja lebih keras untuk melumasi bagian atas, sedangkan di sini pompa oli itu sangat dekat sekali dengan camshaft. Jadi camshaft itu penting ya teman-teman untuk mengatur pergerakan katup. Makanya camshaft ditaruh di blok supaya lebih dekat dengan pancaran oli, gitu saja gampangnya. Jadi kalau olinya sampai telat, olinya katakanlah jarang diganti, itu masih aman untuk mesin OHV. Jadi rancangannya itu seperti itu. Rancangan dasar mesin OHV itu mesin yang sangat sederhana. Sampai sekarang mesin OHV itu tetap dipakai teman-teman. Misalkan di teman-teman bisa lihat mesin-mesin genset kecil yang bensin itu, atau pada mesin parut kelapa, mesin Alcon, pompa air yang di sawah itu memakai OHV. Jadi low maintenance, dan yaitu tadi misalkan penggantian oli jarang, bahkan olinya sering telat-telat, insya Allah masih aman ya, karena konstruksinya itu. Yang kedua, memakai kamprat ya. Jadi era timing belt itu dulu pernah sampai meledak, sekarang ternyata kembali lagi ke ini teman-teman, ke rantai timing chain. Seperti ini bagian head dari mesin OHV. Jadi di bagian atas hanya ada rocker arm dan valve. Jadi poinnya itu valve ya, tapi sebenarnya camshaftnya itu yang penting. Jadi tapi disebut OHV, overhead valve. Jadi bagian atas hanya ada rocker arm. Ini saya angkat sedikit biar kelihatan teman-teman, tidak saya turunkan penuh ke bawah. Jadi yang ini nanti berhubungan dengan push rod tadi, tembus ke bawah dengan push rod ini. Nah ini bagian nanti yang bertemu dengan ini rocker arm, templar orang bilang. Yang bagian sini yang menekan klep ya teman-teman. Jadi banyak mekanis ya. Jadi ada dua valve lifter dan tonjokan ini. Harusnya camshaft itu kalau di atas ya langsung di sini, noken as di sini langsung menekan ini. Apalagi yang model DOHC teman-teman, noken as langsung menekan dari klep, tidak memakai rocker arm. Seperti itu konstruksi dari mesin OHV. Jadi kalau di bagian atas ini teman-teman, katakan pelumasan kurang, itu tidak terlalu masalah ya, rusak itu gampang diperbaiki dari rocker arm ini. Tapi kalau noken as itu termasuk fatal, makanya noken as ditaruh di blok silinder. Itulah salah satu dari kelebihan dan kekurangan dari mesin OHV. Jadi mesin OHV itu sebenarnya dirancang bukan untuk RPM tinggi, dan secara
di atas kertas, katanya teman yang nyoba itu ya, di atas kertas tenaganya itu kecil, tapi di prakteknya teman-teman tenaganya itu besar. Memang sebenarnya besar ya, jadi tenaga itu sebenarnya HP memang kecil ya, tapi torsi itu penting ya, torsinya diperbesar. Jadi memang rancangannya ya, ini kan di negara berkembang teman-teman, memang mobil penumpang katakanlah rancangan awal, tapi pastinya di negara berkembang itu mobil penumpang juga untuk mengangkut barang, diisi banyak orang, bahkan melebihi daya angkutnya, misalkan pas lebaran. Itulah maka dirancang mesin seperti ini, mesin yang menurut saya konstruksinya sangat sederhana tapi durability-nya sangat bagus. Jadi bukannya Toyota itu pada tahun sekian tahun dulu itu tidak mampu membuat mesin yang bagus seperti Honda atau merek lain, bisa teman-teman, bahkan sudah banyak. Tapi khusus untuk negara berkembang, Toyota memasarkan mesin seri-seri yang sederhana dan mudah dirawat. Jadi bukan karena ketinggalan teknologi, jadi justru merek lain itulah tidak memahami karakter dari konsumennya. Ya, akhirnya apa? Ya sampai sekarang terbukti Toyota lah yang menguasai market atau pangsa pasar dari kendaraan, karena dia memang dikenal sebagai kendaraan kuat. Jadi di brand image-nya Toyota itu adalah kendaraan yang kuat. Kenapa? Ya Honda sebenarnya waktu juga bisa bikin, tapi Honda sudah mengeluarkannya lebih tinggi, teknologi lebih tinggi. Padahal Toyota juga punya, misalkan di seri Crown atau apa itu sudah punya, tapi akan produksinya terbatas, menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Paling banyak yang dibeli itu apa, daya belinya yang mampu itu apa. Jadi kesalahan produsen lain itu ya karena tidak melihat kebutuhan konsumen, keadaan konsumen. Toyota sangat memahami dari kemampuan konsumen, kondisi konsumen. Jadi kalau kita keluarkan mesin DOHC pada waktu itu pun bisa Toyota, tetapi masyarakat belum terbudaya dengan budaya memelihara mesin. Jadi masih memelihara sapi, dikasih rumput, dikasih makan saja, digunakan tiap hari tidak masalah. Nah ini mungkin perlakuan itu juga akan dilakukan pada mobil, dipakai aja, diisi bensin saja, tapi oli atau sebagainya itu sudah pasti dilupakan, dan itu sudah sangat diperhitungkan oleh Toyota, maka diciptakan mesin model OHV ini. Kembali ke berita otomotif yang di India. Jadi salah satu kelebihan Honda CG itu banyak dipakai, kalau di Indonesia masih banyak itu di daerah saya, itu di daerah pegunungan yang memang tidak perlu RPM tinggi, tetapi perlu torsi ya, untuk menanjak itu perlu torsi yang besar, RPM tidak perlu tinggi. Itu CG masih banyak dipakai, seperti di daerah Nongko Jajar itu tahun-tahun 90 masih banyak yang pakai Honda CG. Tipe itu tergusur oleh CB ya, karena apa? Banyak keluhan, tidak bisa, kecepatannya tidak bisa tinggi, suaranya berisik ya, karena memang karakternya motornya seperti itu. Jadi dirancang itu sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jadi CG itu salah satu varian dari sepeda motor Honda yang tidak laku ya, karena masyarakatnya maunya pakai yang kenceng-kenceng ya, akhirnya dikeluarkan CB itu teman. Jadi CB dan CG itu waktu juga keluar berbarengan, tapi sampai saat ini masih banyak digunakan di daerah yang pegunungan, daerah tanjakan. CG tetap merajai, tapi untuk di jalan lurus ya tertinggal ya, karena tidak bisa di RPM tinggi. Dan yang pasti itu tadi keluarnya orang Indonesia itu sangat peka dengan suaranya berisik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.